iPhone XR di tahun 2022? Yakin? So guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, balik lagi sama iPhone XR. iPhone yang tahun lalu sempat cukup rame dibicarain. Nah, apakah di tahun 2022 ini statusnya bakalan tetap sama? Apa iPhone XR ini masih jadi favorit? Atau justru masanya ini udah habis di tahun ini? Nah, di video kali ini kita bakal bahas nih apa aja alasan iPhone XR wajib jadi pertimbangan kalian untuk dibeli di tahun 2022 ini. Oke, yang pertama tentu aja soal harganya. iPhone XR sendiri untuk harga resmi barunya ini udah nggak ada ya. Tapi untuk unit Inter kalian masih bisa nemuin di harga 5,5 juta. Kalau mau yang second kalian bisa dapetin mulai dari angka 4,5 jutaan. Yap, bedanya sejuta, mau beli yang baru atau yang bekas itu terserah kalian. Yang jelas di harga segini iPhone XR tentunya udah lebih terjangkau lagi nih buat kalian yang pengen beralih ke iPhone atau upgrade iPhone milik kalian. Oke, alasan kedua kalian wajib pertimbangin iPhone XR di tahun 2022 ini itu adalah soal performanya. iPhone XR sendiri ini pakai chip Apple A12 Bionic. Ini adalah chipset dari Apple di tahun 2018 yang juga dipakai di seri premium mereka yaitu iPhone XS dan XS Max. Chipset ini sendiri juga sebenarnya masih mampu banget nih buat dipakai kerjaan yang ringan sampai ke yang berat. Seperti yang kalian tahu lah ya, kalau iPhone tuh terkenal smooth berkat iOS mereka yang optimal. Buat dipakai multitasking juga smartphone ini udah bisa banget jadi andalan. Diajak geber main game pun juga iPhone XR ini masih bisa kasih pengalaman yang asik. Mobile Legends ini kita bisa dapetin settingan rata kanan. Main di sini enak banget, frame rate yang didapat juga stabil dan udah kasih pengalaman main game yang asik. Terus lanjut buat PUBG Mobile, ini settingan yang didapat juga kebuka semua. Dari Smooth Extreme sampai HDR Extreme ada. Terus Ultra HD frame rate Ultra juga udah bisa kita pakai di iPhone XR ini. Lanjut kalau buat game yang super berat kayak Genshin Impact, di sini juga udah cukup playable. Aku ngetes dan pakai settingan lowest 60 fps tuh nyaman banget ya buat dipakai di sini. Overall performanya masih cukup menjanjikan lah buat kalian pakai di tahun 2022. Oke, next alasan selanjutnya iPhone XR wajib dipertimbangin kalian untuk dibeli di tahun ini yaitu adalah soal baterainya. Secara angka emang kapasitasnya nggak gede-gede amat. Yap, cuma 2942 mAh. Tapi kalau udah dipakai, iPhone XR ini terbilang punya daya tahan yang bagus. Soalnya resolusi layar dari iPhone XR ini nggak terlalu gede jika dibanding XS series. Dan ini juga yang jadi alasan ya kalau iPhone XR tuh daya tahannya lebih bagus jika dibandingin seri setaranya. Next, alasan nomor 4 yaitu adalah soal jaminan update iOS. Apple ini tuh terkenal baik ya sama user-usernya. Update iOS mereka itu pernah sampai 7 tahun, tepatnya di iPhone 6s kemarin. Gokil. Nah, kalau iPhone XR ini juga bernasib sama, jadinya iPhone XR ini harusnya sih bisa dapetin update sampai ke iOS 19, yang artinya sampai tahun 2025. Ya emang gak ada jaminan sih, cuma dari yang udah-udah kita tahu lah ya kalau Apple tuh baik banget. Makanya iPhone XR ini juga terhitung masih worth it banget buat tahun ini. Oke, alasan nomor 5 yaitu adalah soal desain. Yap, bukan desain di bagian belakang, tapi desain di bagian depan. Di bagian belakang kameranya cuma satu, logo Apple-nya masih di atas. Apanya yang keren? Nah, coba dibalik dan liatin bagian layarnya. Model layar full screen begini itu udah jadi ciri khas iPhone kekinian banget dengan poni lebarnya. Suka nggak suka layar dari iPhone XR ini jelas bakalan jadi daya tarik juga buat orang yang lihat dan kelihatan kalau kita lagi pakai sebuah iPhone. Oke, next alasan nomor 6 yaitu adalah soal ekosistemnya. Buat yang baru pertama pindah pasti nggak bakal ngerasain gimana nikmatnya ekosistem Apple ya. Tapi kalau kalian udah punya iPad atau MacBook, semua kerjaan kalian ini bakalan nikmat banget nih. Bikin nggak bisa lepas sama nikmatnya dunia yang ditawarin Apple. Kalian nulis notes di iPhone, ketika kalian buka iPad, notes-nya ini udah ada. Mau kirim file besar bisa pakai AirDrop yang speed transfernya udah setara kayak pakai kabel. Pakai AirPods-nya pun ini bisa otomatis pindah ketika kita lagi pakai dua device bersamaan tergantung mana yang lagi kita pakai. Simple tapi bener-bener asik. Oke, alasan terakhir kenapa iPhone XR ini wajib jadi pertimbangan untuk dibeli di tahun ini adalah soal kameranya. Secara spek dan jumlah lensa, kayaknya iPhone XR ini nggak menjanjikan ya.
kamera belakangnya ini cuma satu, resolusinya 12 megapiksel. Terus kamera depannya juga cuma satu dan resolusinya ini 7 megapiksel. Tapi kalau kalian udah lihat hasilnya, kalian nggak akan kecewa sama sekali untuk HP yang rilis di tahun 2018 dan harganya sekarang cuma 4 jutaan. Bener-bener masih layak dan masih bagus banget nih buat tahun 2022 ini. Gambarnya aku masih suka banget, dimana dynamic range-nya masih kerasa luas. Detail gambarnya oke meski resolusi cuma 12 megapiksel, warnanya juga natural banget dan overall hasilnya masih juara. Oke, ini contoh perekaman kamera belakang dari iPhone XR. Dan karena cuma satu lensa aja, ya view yang didapat cuma kayak gini dari lensa utama. Untuk kestabilan gambarnya menurutku sih masih oke ya buat dipakai. Masih stabil banget. Detailnya juga bagus. Dynamic range cakep. Bagian yang terang itu awan sama yang gelap pun masih detailnya masih kerasa cukup oke. Oke. Masih bisa diandelin lah buat kalian pakai misal buat ngevlog atau gimana. Oke, kalau ini kamera depannya hasilnya seperti ini. Dipakai jalan. Bagian awannya jadi kelihatan terang ya ketika nyorot muka. Jadi kalau awannya mau kelihatan jelas, muka jadi gelap. Begitupun sebaliknya. Tapi hasilnya menurut kalian gimana nih? Udah cukup oke atau belum? Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Nah, mungkin itu aja beberapa alasan kalian wajib pertimbangin iPhone XR ini buat dibeli di tahun ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!